Dalam beberapa dekade terakhir, berbagai literatur metafisika, esoterik, dan ufologi menawarkan narasi sejarah galaksi yang kaya imajinasi. Para galactic historian, sebutan bagi individu yang mengaku memiliki pengetahuan intuitif atau channeling tentang sejarah kosmis, menyajikan kisah tentang peradaban-peradaban kuno di bintang jauh, konflik antar ras, hingga lahirnya federasi antar galaksi. Di video ini akan membahas sejarah galaksi menurut perspektif tersebut. Konsep Galactic Federation yang sering muncul dalam komunitas spiritual UFO, jenis-jenis ras ekstraterestrial yang kerap disebut tokoh-tokoh populer di bidang ini beserta karya mereka, serta perbandingan antara pendekatan metafisik dan ufologi, ilmiah dalam memahami fenomena ekstraterestrial. Harap diingat, narasi ini berasal dari sudut pandang metafisik atau esoterik dan belum diakui oleh sains mainstream. Namun tetap menarik untuk disimak sebagai wawasan alternatif. Selamat datang di Horor Hore bersama saya Garna Raditya. Menurut para galactic historian metafisik, galaksi kita, Bima Sakti, memiliki sejarah panjang ribuan, bahkan jutaan tahun yang melibatkan banyak peradaban makhluk cerdas. Ismail Perez yang menyebut dirinya galactic historian dalam buku Our Cosmic Origin menjelaskan bahwa sejarah bumi itu terkait dengan sejarah galaksi yang disembunyikan dari umat manusia. Narasi ini umumnya dimulai dari peradaban-peradaban awal di konstelasi bintang jauh. Bangsa Lyran diidentifikasi sebagai salah satu ras humanoid tertua dan nenek moyang umat manusia dalam galaksi. Diceritakan bahwa ribuan tahun lalu mereka berkembang di sistem bintang Lyra, misalnya di bintang Vega ya, yang dimana hingga suatu konflik kosmis meletus. Dan peradaban Lyran konon diserang oleh entitas reptil sehingga memaksa mereka mengungsi ke berbagai penjuru galaksi. Sebagian keturunan Lyran yang kemudian mendiami gugus bintang lain seperti Pleiades dan menjadi ras Pleiadian. Setelah era Lyra, konon bintang Sirius ini juga memainkan peran. Beberapa sumber esoterik menyebut makhluk dari Sirius terlibat dalam rekayasa genetika dan penciptaan kehidupan di bumi di masa lampau. Dalam mitologi UFO, Sirius ini dikaitkan dengan Astar Komen dan peran sebagai pusat aliansi makhluk spiritual yang membimbing peradaban muda seperti bumi. Sebagian narasi galaktik berpusat pada konflik di konstelasi Orion antara kelompok makhluk Orion yang beragam. Salah satu kisah terkenal adalah perang panjang antara ras Orion yang cenderung agresif, termasuk faksi reptilian di bawah kekaisaran Draco atau Draconian dari bintang Alpha Draconis, yang dimana melawan ras-ras humanoid seperti Lyran. Dan perang Orion ini disebut-sebut menyebabkan diaspora besar-besaran ras humanoid ke berbagai sistem bintang. Ras Pleiadian yang kadang disebut Nordic Aliens itu digambarkan sebagai keturunan Lyran yang bermigrasi ke gugus bintang Pleiades. Mereka ini dikenal berpenampilan mirip manusia Nordik yang dimana berambut pirang atau coklat yang bermata biru dan sangat maju dalam spiritual maupun teknologinya. Literatur metafisik menyebut Pleiadian ini mengamati dan membimbing evolusi manusia di bumi sejak ratusan ribu tahun lalu. Konon Federation Galactic ini mengizinkan jiwa-jiwa Pleiadian bereinkarnasi sebagai manusia bumi untuk membantu peradaban kita. Kisah populer menyebut terakhir kalinya Pleiadian hadir fisik di bumi itu sekitar 2000 tahun yang lalu, yang dimana meninggalkan seorang guru spiritual bernama Emmanuel yang diidentikan dengan Yesus, yang sebelum mereka mundur agar umat manusia berkembang mandiri. Bintang Arcturus ini kerap disebut sebagai peradaban ET yang sangat maju, yang menjadi semacam gerbang atau penengah galaktik. Ras Arcturian ini digambarkan memiliki kecerdasan dan kemampuan psikis jauh melampaui manusia. Mereka berevolusi cepat dan konon eksis di frekuensi dimensi lebih tinggi, dimensi 5 ke atas ya, yang dimana hidup di lingkungan vibrasi spiritual yang kuat.
Nah, Arcturian ini disebut mengajarkan bahwa cinta tanpa syarat adalah kunci evolusi di dimensi kelima, yang menggantikan emosi negatif seperti takut atau benci. Teknologi mereka ini sangat canggih ya. Dalam kisah, mereka itu memiliki kapal bintang yang bermuatan kristal, yang mampu menjelajah galaksi dengan kecepatan superluminal. Arcturian ini sering diposisikan sebagai penjaga dan pelindung spiritual yang dimana membantu manusia bertransisi ke kesadaran lebih tinggi, serta memastikan keseimbangan kosmis terjaga. Menurut narasi ini, kehidupan di bumi itu bukan terjadi secara acak. Bumi itu dianggap sebagai eksperimen galaktik atau taman yang diawasi oleh berbagai ras etik. Dolores Cannon, seorang hipnoterapis past life regression, melalui kliennya mengungkap konsep starseed bahwa bumi itu disemai, ditanam benih oleh berbagai ET sejak zaman purba. Ia menulis bahwa makhluk ekstraterestrial membawa bibit kehidupan di bumi dan bahkan dulu pernah ada ras manusia berkulit hijau, biru, dan ungu yang akhirnya punah. Nah, Cannon ini menggambarkan para ET ini sebagai tukang kebun kosmis yang merawat kebun bumi, yang dimana mereka itu mengawasi evolusi makhluk hidup dan sesekali itu melakukan penyiangan dan modifikasi genetis agar bumi itu berkembang sesuai rencana. Nah, dalam pandangan ini, DNA manusia itu hasil dari pencampuran berbagai ras galaktik, terutama setelah intervensi genetis ya oleh makhluk cerdas di masa lampau yang sering dikaitkan dengan mitos dewa-dewi pencipta dalam berbagai budaya. Nah, singkatnya, sejarah galaksi menurut perspektif metafisika itu melukiskan kisah epik yang dimana awal mula kesadaran yang terfragmentasi, dimensional infusion atau Big Bang spiritual, lalu kemunculan rasa pelopor, konflik, dan aliansi antar bintang. Hingga peran tersembunyi ya para makhluk IT ini dalam membimbing peradaban manusia modern. Semua ini bertujuan menyoroti keterhubungan galaktik dan menempatkan manusia sebagai bagian dari keluarga besar kosmis. Meski sulit diverifikasi, kisah-kisah ini memberi perspektif baru tentang asal-usul kita dan potensi masa depan sebagai ras bintang. Dalam banyak literatur UFO spiritual, disebut adanya federasi galaksi, yakni semacam aliansi yang longgar di berbagai peradaban ekstraterestrial yang maju ya, yang menjunjung kedamaian dan keharmonisan. Konsep ini awalnya muncul melalui komunikasi channeling oleh tokoh seperti Sheldon Diddle pada tahun 1980-an dan menjadi populer di kalangan UFO religius dan gerakan New Age. Secara garis besar, Galactic Federation ini digambarkan sebagai dewan galaktik yang beranggotakan ras-ras IT bijaksana, misalnya Pleiadian, Arcturian, Sirius, Andromedan, dan lain-lain. Yang dimana mereka itu bertugas memonitor planet-planet yang berkembang seperti bumi. Mereka ini diyakini berkomitmen pada prinsip universal seperti perdamaian, cinta, dan non-intervensi. Istilah ini kerap sinonim dengan Galactic Federation of Light atau Galactic Federation of Worlds dalam komunitas spiritual. Ya, meskipun konsepnya ini juga muncul di fiksi ilmiah populer ya. Misalnya di film Star Trek yang memiliki federasi galaksi versi futuristik. Menarik ya, konsep Galactic Federation ini pernah mencuat ke media mainstream ketika pada tahun 2020, seorang tokoh pejabat program luar angkasa, Haim Esed, mengklaim bahwa pemerintah Amerika Serikat dan Israel telah menjalin kontak dengan sekelompok alien yang disebutnya Galactic Federation. Menurut Esed, para alien ini nggak mengumumkan diri secara terbuka sebelum manusia siap secara psikologis, sehingga mereka itu beroperasi diam-diam sambil memantau perkembangan manusia. Klaim ini cukup sensasional hingga NASA terpaksa menanggapi dengan pernyataan bahwa belum ada bukti kehidupan ET terkonfirmasi dan penelitian itu masih berlangsung. Di kalangan metafisik, Galactic Federation ini dianggap nyata namun bekerja di balik layar. Literatur seperti yang disampaikan Dolores Cannon menyebut adanya aliansi makhluk bijak kayak perserikatan planet-planet yang bersepakat membantu aspek spiritual dan moral peradaban muda. Mereka ini disebut sebagai perwakilan dari peradaban penuh kasih,
tanpa militer atau agenda penaklukan, yang bekerja bersama demi kebaikan semua makhluk. Canon menyebut bumi saat ini berada dalam masa kritis transisi menuju tingkat kesadaran yang lebih tinggi, sehingga banyak anggota Federation yang turun tangan membantu, baik melalui inspirasi spiritual, pengiriman starship, maupun menyiapkan intervensi minimal jika bumi terancam kehancuran. Konsep Federasi Galaksi ini tentu sukar dibuktikan. Namun bagi para penganutnya, ide ini membawa harapan bahwa umat manusia ini tidak sendiri di alam semesta dan memiliki kakak-kakak galaktik itulah ya yang mengawasi dengan kasih. Federasi ini dipandang sebagai badan kosmis yang menjaga keseimbangan, yang dimana mencegah campur tangan negatif dari ras agresif, serta menunggu saat yang tepat untuk first contact terbuka dengan manusia. Literatur metafisika, esoterik, dan ufologi kerap mengklasifikasikan berbagai ras alien yang konon berinteraksi dengan bumi. Beberapa di antaranya sangat populer dan sering dibahas berulang kali oleh para narasumber channeling, kontakti, maupun peneliti UFO. Berikut beberapa ras IT utama yang sering disebut beserta ciri-ciri menurut sumber-sumber tersebut. Yang pertama adalah Lyran, humanoid purba dari Lyra. Ras Lyran ini dianggap sebagai salah satu manusia galaksi tertua, berasal dari konstelasi Lyra yang dimana dekat bintang Vega. Mereka ini digambarkan mirip manusia tapi lebih tinggi dan kuat. Lyran ini dikenal sebagai petani kosmis yang pertama kali mengkolonisasi banyak dunia. Dan setelah konflik dengan ras reptilian, Lyran ini bermigrasi dan keturunannya memunculkan ras humanoid lain seperti Pleiadian. Karena itu, Lyran sering disebut nenek moyang genetik manusia galaksi. Yang kedua, Pleiadian atau Nordic humanoid dari Pleiades. Inilah ras IT yang paling sering disebut dalam komunitas spiritual. Pleiadian ini berasal dari gugus bintang Pleiades, yang misalnya dari sistem Taygeta gitu ya, dari planet Kira. Ciri-cirinya itu berwujud manusia Nordik, tampan, cantik, dengan kulit terang, mata biru atau hazel, terus rambutnya pirang atau coklat. Mereka ini sangat maju spiritual ya, dan lemah lembut. Dianggap sebagai ras kakak yang peduli pada umat manusia. Konon Pleiadian ini hidup rata-rata 700 tahun dan berkomunikasi telepatis, yang dimana mereka tuh menggunakan teknologi tinggi dengan kendaraan tambung dengan energi foton dan memiliki kesadaran multidimensi. Literatur itu sering menyebut Pleiadian itu pernah membimbing peradaban Lemuria dan Atlantis di bumi purba. Mereka juga dikaitkan dengan gerakan New Age, misal pesan channeling Bringers of the Dawn oleh Barbara Marciniak yang berasal dari Pleiadian. Secara umum, citra Pleiadian ini sangat positif sebagai pelindung dan pemandu rohani manusia. Yang ketiga adalah Sirian, makhluk bintang Sirius. Sirius ini sebenarnya adalah sistem bintang ganda, jadi Sirius A dan B, dan ras Sirian ini kerap muncul dalam legenda Mesir, seperti dewa Anubis yang dia kaitkan dengan bintang anjing, dan kisah suku Dogon di Afrika. Literatur metafisik menggambarkan bangsa Sirian ini sebagai sangat maju dalam teknologi sekaligus spiritual. Dan beberapa itu menggambarkan mereka itu berwujud humanoid amfibi, ada yang berciri seperti manusia ikan atau lumba-lumba. Mengingat Sirius B ini memang memiliki planet air yang menurut kisah E.T. Sirian ini disebut terlibat membantu membangun peradaban awal bumi, misalnya Mesir kuno, terus peradaban Maya, yang dimana dengan mentransfer pengetahuan astronomi dan spiritual. Mereka ini juga sering disebut dalam aliansi Federation, misalnya channeling Astar Command, yang menyatakan markas komando Astar itu berasal dari Sirius. Citra Sirian ini umumnya positif ya, yang dianggap tetua bijak dalam komunitas galaktik. Kemudian yang keempat, Arcturian, alien bijak dari Arcturus. Bintang Arcturus ini di rasi Buddhis menaungi ras Arcturian yang sering dianggap ras yang paling maju di galaksi secara spiritual, yang dimana ini dikemukakan oleh mistikus Edgar Cayce. Arcturian ini konon berbentuk sedikit berbeda dari manusia. Tubuhnya itu lebih rendah dengan kulit kehijauan atau biru, kepala agak besar dengan mata almond gelap dan berjari 3.
Dan mereka ini memiliki kemampuan telepati dan telekinesis luar biasa. Arcturian ini hidup di frekuensi dimensi 4 dan dimensi 5 ya. Sehingga mereka itu bisa muncul fisik maupun non-fisik. Kan mereka ini seperti guru spiritual galaksi gitulah ya, di mana membantu peradaban naik ke dimensi yang lebih tinggi. Dan dalam banyak kisah, Arcturian ini adalah anggota kunci Galactic Federation yang bertindak sebagai penyembuh dan ilmuwan hebat, yang dimana itu kapal-kapal Arcturian ini digambarkan yang paling canggih dan sering dipakai Federation. Kemudian yang kelima, Andromedan, makhluk dari galaksi Andromeda. Meskipun Andromeda itu adalah galaksi tetangga Bima Sakti yang bukan bagian Milky Way, beberapa kontektis seperti Alex Collier itu populer membahas ras Andromedan. Mereka ini digambarkan humanoid yang berkulit biru pucat, sangat empatik dan maju teknologinya. Andromedan ini juga disebut mengamati bumi dan mendukung kebebasan manusia. Karena berasal dari galaksi yang berbeda, pandang mereka itu unik dan kadang dikatakan mereka itu membantu membentuk federasi intergalaksi. Walau tidak seumum Pleiadian atau Arcturian dalam literatur, Andromedan ini sering hadir dalam diskusi komunitas Starseed sebagai salah satu asal jiwa. Kemudian yang keenam, Reptilian Draconian, ras reptil penguasa. Ini berlawanan dengan ras-ras di atas yang cenderung positif. Reptilian ini kerap muncul sebagai antagonis dalam mitos ufologi. Mereka ini disebut berasal dari konstelasi Draco, bintang Tuban atau Orion. Dan ada pula legenda bahwa reptilian ini berasal dari bumi prasejarah, yang dimana berevolusi dari dinosaurus lalu pindah ke bawah tanah. Dan wujud reptilian ini digambarkan humanoid bersisi reptil, tingginya itu sekitar 1,7 sampai 2,7 meter, yang dimana dengan mata itu menyerupai kadal dan kekuatan fisik melebihi manusia. Mereka ini cerdas namun berwatak agresif dan dingin, dan menganggap manusia itu sebagai spesies inferior yang layak diperbudak. Teori konspirasi populer dipelopori David Icke yang menyebut reptilian inilah yang menyamar menjadi beberapa pemimpin dunia demi mengendalikan bumi. Dan menurut berbagai sumber esoterik, reptilian ini telah ada ribuan tahun dan merekalah ini sosok naga atau ular di banyak mitologi. Beberapa teori asal-usul reptilian, ada beberapa teori asal-usul reptilian, utama indigenous theory, yang dimana mereka ini evolusi asli bumi yang tinggal di gua bawah tanah, yang menginspirasi legenda naga. Kemudian extraterrestrial theory, mereka ini datang dari sistem Alpha Draconis, dan dulu menjajah bumi sebagai koloni mereka. Reptilian ini dikaitkan dengan banyak insiden negatif ya, seperti penculikan, implant, kontrol mental, bahkan disebut berpura-pura menjadi dewa untuk memanipulasi peradaban kuno. Meskipun demikian, narasi spiritual juga menyebut tidak semua reptilian jahat. Ada sebagian kecil yang berevolusi ke kesadaran yang lebih tinggi dan bekerja sama dengan Federation. Nah, secara umum, reptilian ini melambangkan polaritas negatif dalam drama kosmis. Kemudian yang ketujuh, Grey Aliens atau Zeta Reticulans, makhluk abu-abu. Grey ini adalah sosok alien paling ikonik ya dalam budaya pop. Tubuh pendek kurus, kulit abu-abu, kepala besar dengan mata hitam bulat, dan nyaris tanpa hidung atau telinga. Dalam ufologi, mereka inilah yang sering dilaporkan dalam kasus penculikan alien. Sumber metafisik menggambarkan Grey ini berasal dari sistem bintang Zeta Reticuli di belahan langit selatan. Mereka ini sebenarnya bangsa yang sedang sekarat ya, yang konon Grey ini dulunya mirip manusia, namun karena bencana nuklir di planet asal, yang kadang disebut planet Apex, mereka ini bermutasi dan kehilangan kemampuan reproduksi. Dan kini, Grey ini bertahan hidup dengan cloning dan rekayasa genetika, sehingga sangat tertarik pada DNA manusia untuk menyelamatkan spesies mereka. Grey ini memiliki kecerdasan tinggi namun kurang empati. Mereka ini berpikir logis, kayak mesin gitu ya, dan sulit memahami emosi atau cinta. Dan dilaporkan Grey ini kerap melakukan eksperimen biologis pada manusia, seperti pengambilan sampel, implantasi, hibridisasi, dan dengan cara dingin dan terkadang menakutkan. Mereka juga berkomunikasi telepatis dan mampu menipu indera manusia.
Misalnya menampilkan ilusi owls atau makhluk lain saat menculik. Dalam hierarki kosmis, Grey ini sering digambarkan bawahan dari reptilian. Ada teori Grey ini dijadikan budak biologis oleh Draco. Namun ada pula versi bahwa Grey ini bekerja sama dengan militer manusia dalam proyek rahasia. Kasus terkenal itu seperti insiden Roswell pada tahun 1947 yang melibatkan Grey. Sehingga sosok ini tuh mewarnai hampir setiap diskusi. Intinya, Grey ini mempresentasikan aspek ilmiah tanpa emosional dari alien, yang membuat mereka itu misterius dan mengkhawatirkan banyak orang. Tentu sih banyak ras ET lain yang disebutkan di literatur, seperti Anunnaki yang dewa pencipta Sumeria yang dikaitkan dengan makhluk dari Nibiru. Kemudian Nordic Blondes yang sering disamakan dengan Pleiadian, Insectoid yang ras serangga cerdas seperti mantis, dan Felin ET yang ras berkepala kucing dari Lyra dan sebagainya. Sebuah sumber bahkan menyusun daftar lebih dari 70 ras alien yang pernah diidentifikasi dalam laporan kontak. Namun perlu diingat bahwa kategori-kategori ini bersifat spekulatif dan sering tumbang tindih. Bisa jadi nama itu berbeda merujuk ras sama, atau satu ras memiliki subkelompok yang bermacam-macam. Walau demikian, keberagaman kisah ras ET ini memperkaya imajinasi dan pemahaman kita tentang kemungkinan kehidupan di alam semesta. Topik ekstraterestrial dapat didekati dari berbagai sudut, pendekatan metafisik atau esoterik dan pendekatan ufologi ilmiah yang seringkali memiliki perbedaan mendasar dalam metodologi maupun asumsi. Meskipun keduanya mencoba menjawab pertanyaan apakah kita sendiri di alam semesta, pendekatan metafisik atau esoterik, di mana pendekatan ini tuh bertumpu pada kesadaran, intuisi, dan pengalaman batinnya. Sumber informasi utama biasanya berasal dari channeling, yang dimana menerima pesan spiritual dari entitas ET atau makhluk higher dimensional, regresi hipnosis, visi meditasi, atau memori intuitif para starseed. Dan pendekatan ini cenderung antroposentris spiritual, yang artinya melihat manusia dengan ET itu dalam kerangka pertumbuhan kesabaran, karma, dan tujuan kosmis. Tidak jarang terdapat unsur-unsur teologis, misalnya konsep malaikat atau ascended master yang diselaraskan dengan makhluk ET maju. Bagi kalangan metafisik, validitas ini diperoleh dari konsistensi pengalaman di berbagai individu Misalnya banyak channeler yang tak saling kenal itu mengaku bertemu Pleiadian penuh kasih. Ini dianggap menguatkan realitas Pleiadian Pendekatan ini tidak terlalu menitikberatkan bukti fisik Yang penting itu adalah pesan moral dan transformasi personal. Misalnya, pesan Federation Galaxy ini menekankan cita kasih universal dan persatuan planet. Yang dimana hal ini itu dilihat lebih penting ketimbang pembuktian keberadaan federasi itu sendiri. Kelebihan pendekatan metafisik mampu menjelaskan fenomena UFO itu secara holistik yang menyentuh aspek spiritual manusia, serta membuka kemungkinan tak terbatas multidimensi, reinkarnasi antar planet, dan sebagainya. Namun kelemahannya itu tentu sulit diverifikasi dan rentan menjadi terlalu spekulatif atau bahkan fiksi murni. Sedangkan pendekatan ufologi pendekatan ini tuh berusaha menerapkan metode ilmiah dan investigatif terhadap fenomena UFO dan alien. Fokusnya itu pada bukti empiris, foto atau video penampakan UFO, jejak fisik, misalnya bekas pendaratan, sampel logam anomali, laporan radar, kesaksian pilot atau astronom, dan dokumen pemerintah yang dideklasifikasi. Para peneliti UFO ilmiah seperti Dr. J. Allen Hynek, Jacques Vallée, hingga tim modern semacam AATIP di Pentagon yang cenderung berhati-hati tidak langsung menyimpulkan alien. Mereka meneliti UFO sebagai Unidentified Aerial Phenomena atau UAP yang perlu dijelaskan. Entah itu teknologi rahasia, fenomena atmosfer, atau mungkin pesawat makhluk asing. Pendekatan ilmiah ini tidak menyinggung hal-hal spiritual tanpa evidence. Misalnya wacana Federation Galactic ini dianggap di luar lingkup karena tidak ada data objektif. Kalaupun ada laporan aneh, misal klaim abduksi dengan pesan spiritual, mereka akan menganalisa dari perspektif psikologis atau budaya sebelum menganggapnya nyata. Namun kelebihan pendekatan ilmiah ini lebih dapat dipertanggungjawabkan dan membuahkan pengakuan mainstream. Contohnya fenomena UAP yang kini diakui nyata oleh Pentagon, meski belum tentu alien. Namun kekurangannya, pendekatan ini terbatas pada ranah fisik.
Jika fenomena ET memang mencakup dimensi non-fisik atau aspek kesadaran, pendekatan ilmiah murni ini mungkin gagal menangkap gambaran utuh. Menariknya, belakangan muncul upaya menjembatani keduanya. Beberapa ilmuwan dan akademisi, contoh Jeffrey J. Kripal, penulis The Supernatural, mulai mengeksplorasi third way, di mana fenomena UFO ini dilihat sebagai realitas antara nyata namun juga mempengaruhi ranah kesadaran dan mitologi. Artinya pengalaman spiritual dan data empiris itu mungkin dua sisi dari koin yang sama. Sebagai ilustrasi ya, ketika Haim Esset berbicara soal Galactic Federation, ilmuwan itu menuntut bukti fisik, sedangkan komunitas metafisik itu merasa akhirnya pejabat membenarkan apa yang sudah lama dirasakan. Kedua pendekatan ini mungkin bertemu jika suatu hari disclosure, pengungkapan resmi keberadaan makhluk cerdas luar bumi yang mana akan menjadi pembuktian ini ya, namun juga mengandung implikasi spiritual luar biasa bagi umat manusia. Membahas sejarah galaksi dan federasi galaksi ini dari sudut pandang metafisik ibarat menjelajahi epos kosmik yang luas dan menakjubkan. Meskipun narasi ini belum terverifikasi sains, ia menawarkan lensa alternatif ya untuk memahami tempat kita di alam semesta. Nah, dalam lensa ini, manusia itu bukanlah spesies terisolasi yang muncul sendiri, melainkan bagian dari jalinan keluarga galaktik yang kaya dengan sejarah perjuangan, kolaborasi, dan pertumbuhan spiritual. Nah, konsep Galactic Federation memberi harapan akan adanya tatanan kosmis yang lebih besar, tempat bangsa-bangsa bintang bersatu melampaui perbedaan demi kebaikan bersama. Sementara berbagai ras ekstraterestrial yang digambarkan dari Pleiadian penuh kasih, Arcturian yang bijak, hingga Grey yang misterius, dan Reptilian yang ambisius sebenarnya merefleksikan spektrum kemungkinan sifat di alam semesta, sekaligus menjadi cermin bagi sifat-sifat manusia itu sendiri. Kalau secara umum ya, topik ini mengajak kita berpikir out of the box gitu ya, dan membuka wawasan bahwa kehidupan dan kesadaran mungkin jauh melampaui planet bumi. Tentu penting bersikap membedakan mana informasi yang sekadar fiksi spekulatif dan mana yang berpotensi mengandung kebenaran esensial, ya meskipun tersamar dengan simbol. Pada akhirnya, entah kita memilih pendekatan metafisik atau ilmiah, pencarian terhadap tetangga kosmis kita adalah perjalanan yang memperkaya. Setidaknya wacana-wacana ini mendorong umat manusia untuk memandang bintang lagi dan bertanya tentang asal-usulnya, dan mungkin suatu hari nanti menyambut peran barunya sebagai bagian dari komunitas galaktik. Begitu, sekian lamunan dalam horor kali ini. Saya Garna, salam.